Basuki Cahayapurnama lagi-lagi menggebrak. Gubernur DKI Jakarta ini mendatangi gedung KPK untuk melaporkan dugaan korupsi dalam penyusunan APBD Jakarta tahun 2015. Musababnya, Ahok demikian sang gubernur dipanggil menemukan selisih dana yang tambun antara RAPBD yang disetujui DPRD Jakarta dengan anggaran versi Ahok melalui e-budgeting. Jumlahnya mencapai 12 triliunan rupiah. Sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting menjadi perhatian Joko Widodo saat masih memimpin ibu kota. Langkah itu dilanjutkan Ahok yang meneruskan kepemimpinan Jokowi. E-budgeting dianggap lebih efektif dalam menyusun anggaran serta meminimalisasi potensi korupsi sejak dini. Itulah mengapa Presiden Jokowi memerintahkan seluruh kepala daerah untuk menerapkan sistem ini. Ya, Anda kembali bersama The Headlines. Kita tadi bicara bahwa ya sudah, toh akan diketok gitu kan Bang ya untuk anggaran ini. Tapi perseteruan mungkin bisa berlanjut. Ya, nggak apa-apa sih. Menurut saya tetap aja supaya kemudian kita tahu ujungnya. Saya kira kita tunggu aja itu supaya kemudian orang akan tahu seperti apa. Lalu kemudian hukum akan bekerja. Lalu kemudian publik juga punya persepsi apakah benar atau tidak seperti apa yang mereka persepsikan. Itu baru soal anggaran, Bang. Yang pertanyaan saya sebetulnya satu hal ya, mungkin didiskusikan juga tuh. Kadang-kadang kan perseteruan ini apakah institusional atau personal? Karena kemudian ada orang berbicara soal etika, sopan santun dan tidak sopan begitu. Walaupun ada mengatakan mana yang lebih penting, you sopan atau you berkata jujur? Kan itu kan pilihan-pilihan yang sekarang menjadi dilematis kan untuk orang seperti Ahok tentang penilaian ini. Iya, kalau gaya dulu, komunikasi yang kemudian. Ya, kalau dulu sih ya, sekali lagi saya seumur-umur tinggal di Jakarta, kebetulan sudah sadar politik ketika Bang Ali menjadi gubernur. Saya kira waktu itu memang ya, saya tinggal di 4 wilayah Pak, Jakarta Selatan 2 kali, pusat 2 kali juga, lalu Jakarta Barat 1 kali. Saya kira waktu itu kita melihat langsung Pak ya, mau musim hujan misalkan, datanglah dinas-dinas membersihkan selokan supaya tidak banjir, lampu penerangan jalan diganti secara rutin. Memang setelah Bang Ali selesai nggak ada lagi. Mas Bas, Anda menyebutkan bahwa gayanya adalah sama. Bang Ali waktu itu sangat tidak sopan, sangat tidak santun. Oke. Dan semua orang bisa menerima. Anda mau katakan gayanya sama gitu ya, mirip? Mirip. Dia memukul supir truk di jalan, kan itu bukan sebuah perbuatan yang sopan katakanlah begitu ya. Anak buahnya juga dipukul, lalu kalau maki-maki itu keluar kata-kata yang kasar. Saya boleh minta tanggapan ke Pak Priya kalau Jadi saya kira masalah kepemimpinan memang gaya bisa. kepemimpinan. Oh, ini udah belok kepemimpinan. Sebelum kepemimpinan. Karena bagaimanapun kan komunikasi itu kemudian nanti dulu. Iya. Saya jawab yang ini deh. Jadi gini. Bahwa korupsi yang terjadi itu mesti ada kolusi. Ya, Tadi disebut hanya dua belah pihak, eksekutif, legislatif. Enggak. Saya kepinginnya yang dilaporkan ke KPK 2014, para pengusaha itu ditangkap. Gitu. Bisa lebih dari dua pihak nanti gitu yang ya? benar yang dua tangkap juga. Itu juga biang kerok. Apa biang kerok? Pak, saya punya ini Pak, ensiklopedia Pak, bla 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 bla. Kalau Bapak bisa menganggarkan sekian persen Pak. Apakah itu eksekutif legislatif? Iya itu. Itu ya. Jadi korupsi itu mesti dikolusi, gitu loh. Ya, bongkar. Ya. Cuma rasanya kita semua sepakat soal membongkar tentang korupsi. Sekarang yang ke depan, saya juga pengen titip, biar nanti para pakar nih. Sekali lagi, sistem pembahasan APBD itu harus dirubah. Tidak hanya eksekutif dan legislatif. Minimal 4 komponen. 1 eksekutif, legislatif. Komponen masyarakat yang ditunjuk. Jadi nanti setiap tahun bergantian per sektor tadi, universitas, dosen sama mahasiswa, sama BPKP. Bukan KPK, bukan BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pengendalian ya, Pembangunan. Itu penting. Sehingga pembahasan itu akan tahu siapa yang main. Iya, Pak Pri, pemerintah menginisiasi tentang e-budgeting begitu kan? Seberapa besar kemudian ini? E-budgeting itu bukan kitab suci.
Saya setuju memang. Itu yang lucunya itu di sini. Ketika terjadi polemik, kita sudah pakai e-budgeting. E-budgeting itu ada sistem. Tetapi kan dianggap lebih baik Pak daripada face to face. Itu enggak. Maksudnya gini. E-budget itu sistem ya untuk keamanan, memudahkan akses dan sebagainya dan dikunci. Gitu. Artinya RAPBD yang dilempar dikirim ke DPRD itu pakai sistem e-budgeting. Tag kunci. Siapapun tidak bisa merubah kecuali petugas atau personel yang ditunjuk oleh gubernur membawa ini. DPRD pun nggak bisa. Ya. Tetapi kalau ada pembahasan, bisa tentu saja bisa diubah. Nah makanya ketika pembahasan, Pak jangan Pak Kampung Deret itu kemarin ada temuan BPK korupsi Pak, saya nggak mau. Kalau itu kan normal Pak. Nah, artinya e-budgeting itu bisa dibuka, bukan kita harus uji. Iya. Persoalannya adalah transparansi kan di sini dengan e-budgeting, Mas Bas. Begini. Ahok itu tahu persis kelakuan dari DPRD DKI Jakarta. Ya, Ahok juga tahu persis bagaimana kelakuan DPR. Dia pernah di DPR dan dia pernah jadi bupati. Jadi dia mengerti betul bagaimana cara mencuri uang itu. Baik dengan cara halus, baik dengan cara pendekatannya. Karena itu dia berusaha mencari cara agar melakukan kontrol sedemikian rupa agar permainan itu tidak terjadi. Nah, dia sudah belajar dari tahun 2000 sekian lah. Ya, 2012, 2013, 2014 gitu ya. Dan dia melihat ini bahaya kalau ini dibiarkan karena gubernur ternyata nggak bisa mengontrol detail. Maka kemudian dikeluarkan, ini kontrol pertama. Dia mengeluarkan yang namanya sistem budgeting itu. Dan itu dikunci. Jadi kalau ada yang main-main, nggak ada negosiasi lah. Ya, ada yang main-main di level bawah akan ketahuan. Di situ, ya. Gitu kan? Konon yang terjadi kemarin itu ketika DPRD itu frustrasi tidak bisa memasukkan karena sistem budgeting itu, maka kemudian DPRD mencoba datang ke SKPD. SKPD itu kepala-kepala dinas, lalu menyampaikan program-program mereka. Nah, tetapi kepala-kepala dinas ini juga nggak bisa memasukkan program-program yang diusulkan oleh DPRD. Karena bukan operator. Ya, karena mereka nggak bisa memasukkan. Oke. Nah, lalu kemudian masuk ke tahap pembahasan berikutnya. DPRD berpikir bahwa apa yang mereka usulkan, yang mereka sudah serahkan kepada kepala dinas itu sudah dimasukkan di budgeting. Maka mereka main ketok aja. Setelah dilihat begini ternyata program mereka nggak masuk, ngamuk lah. Nah, ini sebetulnya yang terjadi, begitu loh. Nah, sebetulnya kan bukan soal apakah boleh dan tidak boleh DPRD mengusulkan program, boleh. Tetapi pertanyaannya, apakah program itu dibutuhkan? Apakah penganggarannya logis atau tidak? Ya kan itu masalah utama. Pembahasannya tetap harus jelas begitu ya Bang, dan antara eksekutif dengan dimakan atau tidak. Kalau sistem e-budgeting itu sudah beres, itu pertama. Maka tahap berikutnya adalah nanti gubernur itu bisa melihat kalau lolos dari e-budgeting, maka ada satu tahap lagi. Kalau ternyata menurut penilaian gubernur ada banyak program-program yang sudah disusun oleh SKPD itu ternyata mubazir, maka gubernur bisa mengatakan yang ini tidak boleh. Dan itu sudah dilakukan Ahok di anggaran yang kemarin. Maka silpanya sangat besar. Gitu ya. Jadi menarik ketika Ahok dalam posisi yang mungkin punya data valid. Lalu kemudian kan ada disrupsi informasi, Mas. Jadi justru Ahok yang atau SKPD ya di bawahnya itulah yang memasukkan itu hal yang sebetulnya sudah tidak mungkin setelah di lock, bukan? Jadi ini menjadi menarik untuk dilihat dan memang kemudian Pak Pri, publik itu menurut saya punya kecerdasan sendiri untuk melihat siapa yang benar, siapa yang jujur dan siapa yang menipu gitu. Mereka tahu ini penyanyi yang benar, bagus atau apa gitu. Menurut saya itu yang terjadi ketika lihat respon yang kita lihat sekarang ini, Bang. Iya, dukungannya begitu besar kepada dan mestinya yang terakhir tadi kontrol itu ya DPRD itu sendiri. Karena dia pengawasan. Kan memang tugasnya itu melakukan pengawasan. Anda bayangkan kalau mereka yang mengusulkan program, mereka ngawasin, percaya nggak? Ya kan kayak preman, mereka yang melindungi, mereka juga yang minta iuran. Iya. Kita sudah sampai di bagian akhir nih Pak Pri. Kalau boleh saya dapatkan closing statementnya soal pembahasan anggaran ini dan hubungan DPRD dan eksekutif di Jakarta. Iya, sekali lagi soal anggaran DKI Jakarta ini pasti sebentar lagi akan diputuskan. Cuma persoalannya, apakah anggaran yang diribut-ributkan ini yang nanti akan menjadi anggaran DKI Jakarta atau anggaran tahun sebelumnya? Tinggal itu aja. Tapi soal waktu sebentar lagi itu satu. Jadi pasti ada jalan keluar. Yang kedua,
konflik yang sudah dimulai dengan begitu semangat oleh Pak Ahok ini dan mempertaruhkan segala-galanya. Ahok ini dia mempertaruhkan posisinya kalau ternyata dia memang terbukti bersalah, atau sebaliknya kalau ternyata pihak yang mengajukan angket itu terbukti yang memain-mainkan, ini banyak yang tersungkur. Nah, karena itu momentum ini harus betul-betul menjadi momentum berharga untuk bisa mengungkap pemain-pemainnya. Nah, begini, kita ini menaruh harapan kepada Ahok oleh karena apa? Dia berani sebagai gubernur mempertaruhkan segala-galanya untuk mengungkap praktek korupsi ini di tengah KPK ini sudah dilumpuhkan, gitu loh. Oke, Mas Bastian, ya, kita dapat poinnya, Mas Bas. Kalau saya melihat ini akan sangat menarik dalam kerangka pertarungan antara mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai pejabat publik tanpa partai atau calon perseorangan. Karena Ahok sekarang kan dia kan non partai melawan calon-calon dari partai. Kelihatannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon-calon dari partai sedang menurun. Dan ya. Ahok akan maju lagi tahun 2020. Bukan Ahok, banyak ini yang bakal jadi cagup-cagup di Kalimantan, di Sulawesi. Itu ada beberapa nama sekarang yang independen, perseorangan yang tertarik untuk mencalonkan diri karena ada presiden ini. Iya. Pak Pri, boleh saya dapatkan prosesnya? Ya, saya mengharapkan kasus yang kaitannya angket jalan terus. Kasus yang ke KPK jalan terus. Siapapun, ya sekali lagi, siapapun yang harus bertanggung jawab kepada APBD 2014, tangkap. Ya, tangkap. Terus ketiga, saya juga berharap itu tadi, ke depan itu harus ada perubahan. Untuk pembahasan sistem anggaran, pembahasan APBD di tingkat provinsi. Harus. Kalau enggak, akan ketemu itu lagi. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Ketiga, empat, sebentar, kalau saya enggak. Saya mengharapkan masyarakat itu jangan terpukau hanya pada APBD. Korupsi itu macam-macam. Macam-macam gitu. Kebijakan-kebijakan yang bisa kerugian negara itu ada, gitu loh. Iya, masyarakat sudah pasti itu yang harus ditangkap juga, gitu loh. Harus ditangkap. Ya, saya kira sudah benar. Saya ikutin saja Pak Prianto, biarkan hak angket berjalan untuk membuktikan kebenaran versi DPRD dan biarkan proses hukum berjalan untuk membuktikan kebenaran versi Ahok. Tapi bagi saya ini adalah sebuah pelajaran yang sangat menarik. Bagaimana ini menjadi proyek bagi gubernur dimanapun, bagi bupati atau wali kota dimanapun untuk melawan oligarki DPRD yang kemudian akan menitipkan atau memaksakan anggaran di mana mereka juga tidak berdaya. Ini pelajaran yang menarik kalau kita mau menghapuskan KKN. Kalaupun mereka tidak berani, gitu, biarlah Ahok tercatat dalam sejarah karena sikapnya sekarang ini. Oke, ya. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa.